Bapak Haji Satmurdi. Kepada Bapak Haji Satmurdi kami persilakan. Terima kasih Bu Ya, Agustina. sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Zoom Al-Sani sebagaimana setiap ba'da subuh membahas ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 19 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Sutrisni Bahri, kemudian diskusikan dengan Pak Hadril. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ataj'altum siqayatal haji wa imratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Sadaqallahul azim. Apakah kamu anggap memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan pada hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. At-Taubah ayat 19. Kemudian tanda-tanda sikeh lewat. Aja'altum siyaqal hajj. Apakah kamu memberi orang-orang haji itu? Itu dikatakan Allah menegur anggapan bahwa amal sosial dan pelayanan ibadah seperti melayani ibadah jamaah haji yang sudah cukup untuk menjadi ukuran kemuliaan di sisi Allah tanpa melihat iman pelakunya. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid kata ayat ini terturun berkaitan dengan kaum Quraisy seperti Abbas bin Abdul Thalib sebelum masuk Islam yang membanggakan pelayanan haji. Mereka menganggap amal tersebut cukup untuk kemuliaan meski tanpa iman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Hajj ayat 37, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya hanyalah ketakwaan kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa amal lahiriah
atau pelayan ibadah tidak bernilai tanpa takwa atau tanpa keimanan. Wa imaratal masjidil haram, yaitu mengurus atau memakmurkan masjidil haram, yaitu memakmurkan masjid adalah amalan yang mulia. Tetapi nilai amal tidak hanya dalam bentuk lahir, melainkan juga pada akidah, niat yang melandasinya. Yang dimaksud dengan adalah pemeliharaan fisik dan pengelolaan masjid oleh kaum musyrikin. Ulama salaf menegaskan imarah tanpa tauhid tidak diterima. Sedangkan ulama khalaf mengatakan memperluas maknanya, imarah mencakup manajemen, pendanaan, simbol keagamaan. Semua itu tidak bernilai ibadah bila tidak dilakukan tanpa iman. Kalau bila dilakukan tanpa iman, maka dia tidak bernilai. Jadi semua amal harus disertai dengan iman kepada Allah dan ikhlas kepadanya. Dalam surah At-Taubah ayat 17 Allah berfirman, maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah al-ayah. Tidak pantas orang musyrik memakmurkan masjid Allah. At-Taubah ayat 17. Ayat ini memaksudkan memakmurkan masjid mensyaratkan iman, bukan sekedar aktivitas fisik. Jadi yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman, bukanlah orang musyrik. Kemudian firman-Nya kaman amana billahi wal yaumil akhir, tidak sama sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir itu sebagai fondasi utama, itu amal dalam amal. Tanpa iman, amal besar akan sia-sia. Iman adalah pembeda antara musyrik dengan orang-orang yang beriman. Tanpa iman akan sia-sia, sehingga amal tidak hanya bernilai duniawi, bukan ukhrawi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 62 Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh, maka mereka memperoleh pahala dari sisuhan mereka. Tidak ada rasa takut kepada mereka, mereka tidak bersedih. Artinya persyaratan itu adalah beriman kepada Allah dan akhir, amalnya jadi kenapa dipakai akhir itu sangat penting. Maksudnya beriman kepada Allah, semua rukun iman itu dijalankan sampai hingga beriman kepada hari akhir. Itulah yang mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan bersedih. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Jihad itu adalah menunjukkan pengorbanan totalitas, harta, tenaga kerja, bahkan nyawa. Ia adalah puncak amal yang lahir dari iman yang hidup dan kuat. Jihad artikan secara fisik atau secara nyata, berperang, berjihad, hijrah, pengorbanan harta dan jiwa. Jihad adalah puncak amal setelah iman. Selain makna fisik, jihad juga dipahami sebagai perjuangan menjaga agama Allah, pengorbanan total demi kebenaran dan tetap berlandaskan kepada iman dan niat dan yang ikhlas. Kemudian dalam surah Al-Hujurat ayat 15 Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summalam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang mukmin itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15. Kemudian la yastawuna indallah, mereka tidak sama di sisi Allah. Standar penilaian Allah berbeda dari penilaian manusia. Allah menilai iman, niat, dan pengorbanan bukan sekedar status sosial atau tradisi. Penegasan tegas bahwa tidak ada kesetaraan antara mukmin dan musyrik.
Amal dinilai berdasarkan tauhid dan keikhlasan. Kedudukan manusia di sisi Allah ditentukan oleh iman dan amal soleh. Dalam surah Az-Zumar dijelaskan hal yastawi lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Itu katakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Az-Zumar ayat 9 al-ayah. Allah menegaskan ketidaksamaan derajat berdasarkan iman dan kualitas amal. Pertanyaan ini dimulai dengan pertanyaan. Pertanyaan itu menunjukkan tidak perlu jawaban. Jadi maksudnya maka tidak sama. Jawab langsung aja, tidak sama orang yang beriman, orang yang beriman dengan tidak beriman, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, orang yang buta dengan orang yang melihat. Banyak perumpamaan tentang hal ini dari ayat-ayat Allah. Kemudian wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, di sini kezaliman yang besar adalah syirik, yaitu menghalangi hidayah, dan zalim juga mencakup kebenaran, bukan kesesatan. Maka kesesatan mereka sesat itu mencakup membenarkan kesesatan, merasa cukup dengan amal lahiriah. Sikap ini menutup pintu petunjuk Allah. Kemudian surah Luqman menjelaskan kepada kita wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syarka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Di situ kalau kita lihat di dalam ayat ini, ayat terakhir dari surah At-Taubah, huruf terakhirnya qaumuz zalimun, sedangkan di belakang itu zolmun, itu ada yang bentuknya pakai alif lam. Kalau zolimin atau zolimun itu tidak pakai alif lam, itu menunjukkan bersifat umum, tapi inilah bersifat khusus. Itu yang sifat khusus adalah kezaliman yang terbesar yang bisa ditunjukkan. Jadi ditunjukkan dalam perilaku mereka, yaitulah kesyirikan. Itu yang penegasan yang sangat penting di dalam ayat-ayat ini. Demikian tadabbur tentang ayat surah Al-Baqarah, surah Taubah ayat 19. Mudah-mudahan dapat dipahami dan memberikan pengertian kita yang jelas, dan kita sebagai Pak Makmur Masjid haruslah ikhlas karena Allah, beriman kepada Allah dan dengan ketakwaan sehingga masjid menjadi makmur dengan sempurna. Kemudian atas apa yang saya sampaikan ini mungkin terjadi kekeliruan, untuk itu mohon dimaafkan karena keterbatasan yang ada pada kami. Semua kebenaran itu adalah milik Allah. Oleh karena itu mohon dimaafkan, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.